ngaos khataman gitu. Kalau sedikit niki ngaos kalian mbak-mbak mawon niki sing kiai kalian punya mboten usah ngrungokno. Mboten usah midanget. Ngeten nggih mbak-mbak sing khataman, ada beberapa ini kata sing mboten Jawa nggih. Kalau bahasa Indonesia mawon. Ini kalau batasi mungkin bingung mungkin sekitar 30 menit maksimal. Ada beberapa kaidah yang kita tidak boleh salah. Baik itu yang terkait tafsir maupun yang terkait tajwid. Yang terkait tafsir kalau ini sering diutus ngisi teng Yambuk teng pondoke Mbak Arwani. Ada hal yang setiap mufassir itu mesti menulis begini teng Fatihah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu harus ditakdirkan itu ada komponen kata yang dibuang. Giniku kata-kata napa? Qulu, katakanlah. Kenapa demikian? Karena iyyaka na'budu itu kita yakin itu dawuh Allah. Kalau itu dawuh Allah, masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Ya saya ulang lagi logikanya gitu. Masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu, berarti Allah yang nyembah kita. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Maka ngendikan Imam Tobari iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Ya niki mbak-mbak sing khataman nggih di rumah akan itu dawuh Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Cara Allah mengasihkan ke kita gimana? Allah bilang ke kita, wahai para hamba-hambaku, katakanlah iyyaka na'budu. Wahai para hambaku, katakan dalam doa kamu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau itu kamu anggap masih kata-kata Allah yang tidak diberikan ke kita, berarti Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Kan bukan mungkin masa iya Allah nyembah kita. Itu hal-hal yang menjadi lazim untuk ilmu tafsir yang kategorinya cara kula nggih pun fardhu ain karena memang harus diketahui. Ya kalau baleni malih ya. Jadi ada ayat-ayat Allah yang sudah diberikan ke kita dan itu milik kita. Ini misalnya napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang kira-kira begini, Allah bilang ke kita, "Ulu, kalian semua harus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dan ketika kalian berdoa harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah sebab niku termasuk kelaziman dalam ngaji Quran selain tadi ilmu tafsir juga tajwid yang mendesak itu wakaf. Ini ki ngapunten sangat teng Gusmo teng ning elok kula tutu poin mawon karena kula niku pancen pantangan pidato ngisi-ngisi ngeten pantangan. Siji kula yakin Pak Yai pun saged didik santrine. Dadi mboten perlu ngurbano kula kan ngisi. Ini cerita sing pokok-pokok mau. Yang harus mendesak sebelum tahu diroyahnya kajiannya itu adalah ngerti wakaf. Wakaf itu di Indonesia itu sudah ditandai sebetulnya sama Lajnah. Saya termasuk yang dimintai pendapat sering mas. Tapi beberapa tradisi di Indonesia itu kan wakaf ini anut guru. Misalnya di tradisi sanad kita, misalnya di surat Yusuf, biasanya diwasolkan inna abana lafi dolalin mubin ini qutulu Yusuf awitrohu. Terus kita dikritik sama pihak-pihak Arab Saudi karena tradisi mereka kalau al-waqfu ala ru'usil ayi, wakaf di awal di akhir ayat itu baik. Tapi kita ngikuti tradisi guru-guru kita yang sudah melatih kita dengan makna. Sehingga kadang-kadang kita ini nggak nyaman, misalnya fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka yang sholat. Itu kalau lil musallin berhenti, semaannya berhenti, atau anaknya rewel berhenti, hanya ditulis oleh malaikat, ini mbak-mbak baca fawailul lil musallin, neraka wel atau kecelakaan bagi mereka yang sholat.
Sehingga terus diatur sedemikian rupa di era Mbak Arwani, Mbah Munawir, di era guru-guru kita, ditandai beberapa aturan, ini nggak boleh wakaf, ini harus wasol. Tapi kemudian di era modern itu al-waqfu ala ru'usil ayy itu dianggap sunat, diyakini sunat. Nah, saya sendiri sebagai pribadi itu yang penting tidak wakaf di hal-hal yang fatal. Saya cerita ini ada Gus Idror, menantu di sini dan putra guru saya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah ada anak-anak yasinan. Ketika yasinan jenis santri cepet-cepetan fala yahzunka qauluhum. Terus diwasolkan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Itu keluar marah-marah. Duka besar. Karena ketika itu diwasolkan, ya kalau ngomong ulumul Quran pribadi matur. Ketika itu diwasolkan, maka inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya orang-orang kafir. Jadi fala yahzun mongko sampai nyusahno ka ing sira Muhammad apa kauluhum omongane wong kafir. Rupane omongan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun kan fatal betul. Muhammad, engkau jangan risau atas komentar orang-orang kafir bahwa saya Allah, kami Allah ini tahu apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka perlihatkan. Maka di situ jelas harus wakaf. Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, kamu jangan risau ocehan atau omongan orang-orang kafir yang ngomong kalau kamu itu tidak rasul. Qauluhum bi annaka lasta mursala. Terus qala ta'ala tasliyatan li nabihi inna na'lamu. Terus kemudian Allah menasihati nabinya, Muhammad kamu tidak usah susah atas komentar orang kafir karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Sebab itu benar-benar fatal ketika kita misalnya yasinan, ya terutama bapak yang sudah khotimat, yang sudah pinter. Kalau masyarakat kan penak, masyarakat itu selalu menang, penak. Baru kayak faham itu kepenak, malaikat sing ngisap ya males. Ngus maca Quran kok disalahno. Lane kula nek tak kenang saking Mbah Mun niku, aku iri hak wong bodho iku iri. Islame pas-pasan ra tau wedi suul khotimah. Kene wis kiai kaji tahajud witir cek uji suul apa? Khotimah. Jadi wong awam mak penak pokoke Islam supaya mati ya mati, ora tau kepikiran suul apa? Khotimah. Nah, mun kiai kados jenengan repot. Islam khusyuk ibadah cek donga ya wedi suul apa? Khotimah. Mun kula terangno malih. Di level ilmu, di level penelitian, itu memang masalah. Fala yahzunka qauluhum. Jadi yang benar itu ya waqaf fala yahzunka qauluhum, kamu jangan susah. Ya, jangan susah, jangan dibikin susah oleh komentar orang-orang kafir bahwa kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak rasul. Terus Allah memulai penjelasan, kamu tenang saja Muhammad, karena aku kata Allah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Terus contoh malih misalnya begini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Kadang ada yang wakaf buat zalimin. Itu kan berarti jadinya apa? Allah memasukkan rahmatnya orang-orang yang dikehendaki. Kalau kamu wasol kemudian buat zalimin dan wakaf di buat zalimin berarti apa? Dan Allah memasukkan orang-orang zalim di rahmatnya. Nah hal-hal seperti ini kalau suwun mbak-mbak memang meskipun misalnya kita diroyahnya gagal itu jangan sampai secara tilawah yang mutalakotan min afahil masyayah yang kita punya sanad itu jangan sampai tidak bisa. Karena itu sekali salah itu fatal. Makanya kata Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita kenapa Imam Asim meriwayati Hafiz itu ada saktah 4. Saktah 4 saja itu dikritik penggemar-penggemar Imam Asim. Sebetulnya bisa ratusan. Ya Alhamdulillah qiraatu Asim meriwayati Hafiz itu saktah hanya berapa? 4. Gini gue teng Kahfi, awal Kahfi, terus teng Yasin, terus wakilaman Rokin sama di surat Tatfif atau Mutafifin kalla balrona. Nah, kenapa ada sakta? Kalau sering cerita supaya ini yang seneng Quran itu hati-hati. Memang harus sakta. Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia nggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa.
Ketika mereka bangun, mereka terus tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Mantai sapa iku ba'atha nangekna sapa man ing kita mim marqadina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul ba'si yang ingkari ba'ats, tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Terus Allah menjawab bilisanil malaikah, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal." Karena yang awal ini kaulul mustafhim, orang tanya. Kemudian yang kedua itu kaulul mujawib, yang jawab, maka harus disakta. Manfaatana mim marqadina. Terus dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Nah, bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran, itu dibaca langsung. Manfaatana mim marqadina, dan semua kacau semua. Sehingga sakta itu secara diroyah, kata kitab, kulon gak ada kitab namanya Al-Qira'atul Asyr, karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, sakta, wakaf, taktek, apapun namanya yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau ndak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia tentang kahfi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'al lahu iwaja. Di walam yaj'alan orang gawe sapa Allah taala lahu ing kitab Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau kamu baca langsung qayyiman lan ora digawe ingkang jejeg. Berarti Quran itu ya ora bengkok, ya ora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam yaj'alan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Sakta ora bengkok iku apa? Qayyiman, tegese jejeg. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia, karena lughat itu rasanya sama, dzauqiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Cong, jangan belikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini manhiyat. Cong, saya jangan belikan sate, pecel, rawon. Ini semuanya apa? Manhiyat. Nggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, Cong, jangan belikan sate, mandek, rawon. Berarti jangan belikan sate, tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bihnya yaj'al. Bukan qayyiman. Nah, hal seperti ini ulama itu sangat tahu, bukan sekedar tahu, sangat tahu. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan sakta, wakaf, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus, harus terputus. Terus yang terakhir kalau contoh wakaf itu yang ini paling fatal, lebih fatal lagi karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol, itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsha, yaitu malaikat-malaikat yang bawa apa? Ars. Jadi hal-hal seperti ini memang lani kula nggih syukur ditakdir radi ngalim nggih syukur. Dadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawok. Dianggap normal. Menawa cara kula dadi malaikat roh macane Quran mungkin nggih mbak-mbak sing rong pati ngaji. Diwaca digebut sementing ordere selesai khataman niku. Semaan sementing bar. Niku ya pancen masalah tenan. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasalkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir. Sementara alladzina fil arsy itu terkibnya mubtada. Berarti begini yang benar. Alladzina utawa akeh utawa para malaikat akeh sing yahmilul arsy sak teruse ku yusabbihu nabi hamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa astaghfiruna lillahi